Allah Rp50.000. Berikut dari Bapak Haji Niman Hade dan Ibu Hajah sebesar Rp250.000 yang pahalanya untuk almarhum almarhumah. 1 Waripan bin Rizan, 2 Bapak Haji Dapat bin Pulan. Berikut hamba Allah Rp200.000. Hamba Allah Rp200.000 yang pahalanya untuk almarhum almarhumah. 1 Wahaji Sedul bin Rajin, 2 Ibu Hajarani binti Nian, 3 Ibu Hajah Pinek binti almarhum Haji Sedul, 4 Perempuan Jenong binti almarhum Haji Sedul, 5 Bapak Haji Rimin bin almarhum Haji Sedul, dan almarhum Muhammad Subur bin almarhum Haji Rimin. Berikut dari Bapak Haji Busro Muthalib Rp1 juta yang pahalanya untuk almarhum almarhumah. 1 Bapak Dulam Haji Abdul Muthalib bin Asmar, 2 Ibu Hajah Sariyah binti Jabih, 3 Bapak Kiai Haji Nurais bin Mullah, dan Ibu Hajah Mulyah binti Musar. Yang terakhir, karena masih banyak mesti saya sebutkan nanti pada Jumat insyaallah saya akan lanjutkan. Yang terakhir dari Bapak Subur Rp100.000 yang pahalanya untuk almarhum almarhumah. 1 Bapak Boyar bin Pulan, 2 Bapak Haji Mian bin Riun, 3 Bapak Ibu Niro binti Pulana, 4 Ibu Gopak binti Pulana, dan Bapak Soeharto bin Pulan. Yang terakhir dari Masjid Bueru Jami Al-Ikhlas Kampung Bogor Tepu, Rp500.000 tambahan. Itulah infak sedekah dan jariah untuk terlaksananya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Jami Al-Mujahidin. Tentunya kami atas nama panitia mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga infak sedekah dan jariah yang telah diberikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk para almarhumin wal marhumah yang mendapatkan kiriman pahala dari anak dan cucunya, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mari sama-sama kita bacakan atau kita kirimkan suratul Fatihah. Tentunya untuk kita semua dan para dermawan, para hartawan yang telah menyisihkan, semoga dengan Fatihah juga senantiasa Allah menjaga dan memelihara kita. Allah panjangkan umur kita, Allah berikan keberkahan hidup kita, dan Allah berikan kita rezeki yang banyak halal serta barokah. Tentunya untuk modal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada untuk petugas Jumat yang bertindak sebagai muadzin, Saudara Usman Hade, Bilal Al-Ustaz Bapak MUI, khotib sekaligus imam oleh Mukarram Bapak Kiai Haji Mulyadi Husaini. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ada namanya. Pengajian. Enggak ada namanya. Ngaji.
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
الكتاب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين rahimakumullah, Bapak dan saudara-saudara jemaah salat Jumat Muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat-nikmat Islam dan sehat walafiat, sehingga pada hari ini, pada hari Majlis Mubarak ini, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita dalam sunnah salat Jumat. Untuk itu hadirin, membuktikan rasa syukur kita pada Allah, mari kita tingkatkan takwa, mari kita takwa rahmat yang sebenarnya, menjelaskan Allah yang benar. Hadirin rahimahullah, tema khutbah pada kesempatan Jumat yang ketiga ini, duka Palestina, duka kita juga. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, di tengah sukacita kaum muslimin merayakan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di Indonesia seluruh Indonesia mengadakan peringatan Maulid, baik dari tingkat pemerintahan pusat istana sampai ke tingkat yang bawah di swasta, instansi-instansi, masuk di sekolah-sekolah, bahkan di lapas-lapas juga pada diadakan peringatan Nabi Muhammad. Insyaallah hari Ahad besok masjid kita akan memperingati Nabi kita Muhammad SAW, memperingati kelahiran beliau. Mudah-mudahan kita nanti akan memberikan satu asa bekas dan murid sehingga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah, dengan lantunan salawat Nabi sebagai tanda cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam dunia dicengangkan dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mereka dirundung duka yang mengancam jiwa dan nyawa, dibantai habis-habisan atas kebiadaban tentara Zionis Israel, digempur dengan rudal-rudal Israel, bahkan ribuan kaum muslimin kehilangan tempat tinggal mereka tanpa beri kemanusiaan. Bahkan kemarin rumah sakit di Gaza itu habis, semua dibom dan diperkirakan 500 orang semuanya syahid. Duka kaum muslim Palestina adalah duka kita bersama. Mereka muslim, mereka saudara kita, mereka satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, satu kitab suci yaitu Al-Quran, dan mereka satu nabi yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan dalam firman dalam surat Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Untuk itu fa'aslihu baina akhawaykum, islahkanlah, damaikanlah di antara saudara kita yang bermasalah. Wattaqullaha, bertakwa pada Allah, la'allakum turhamun, dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, bahwa kaum muslimin dan muslimat baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri itu tidak ada sekat. Orang manapun, kalau mereka orang Islam itu juga tersekat dengan negara. Oleh karena itu, apabila mereka disakiti, kita merasa sakit. Rasul bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal jasadi al-wahid, idza ishtaka minhu udhun tada'a sa'ir jasad bis-sahri wal humma. Rawahu Muslim.
orang mukmin dan satu orang mukmin yang lainnya kalau jasad wahid seperti satu badan. Idza istaka minhu, apabila satu badan itu merasa sakit, maka semuanya merasa tidak sakit. Usaha itu bisa wal umat karena kondisi yang salah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Lagi-lagi sejarah menjadi saksi kelamnya dua rakyat Muslim Palestina. Sejak puluhan tahun mereka selalu dijajah Zionis Yahudi. Hidup mereka tidak pernah tenang, selalu dihujani dengan bom-bom dan peluru. Kita bisa bayangkan jika hal ini terjadi di sekeliling kita, betapa perihnya duka ini. Karena itu lakukanlah aksi yang kita bisa dan kita mampu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Perlu diketahui sejak 14 abad yang lalu, Al-Quran sudah menyatakan bahwa orang Yahudi adalah manusia yang paling jahat, manusia yang paling sadis, manusia yang paling kejam. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. La tajidanna, pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhan terhadap lil ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa itu? Al-Yahud, orang Yahudi, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Al-Maidah ayat 2. Sebagai bukti bahwa Yahudi Israel sebagai asyad dan nas, manusia paling keras, permusuhannya terhadap orang beriman sejak Israel menduduki Palestina tahun 1948 sampai sekarang. Israel selalu berusaha memutus mata rantai sejarah dan mengubah identitas kota Yerusalem. Setiap yang berbau Arab dan Islam, Israel berusaha menghilangkan jejak. Tidak ada cukup hanya itu, Israel menghancurkan rumah-rumah dan mengusir penduduk Palestina, merampas sana dan harta benda mereka, menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat bersejarah Islam, serta menguasai tanah-tanah Makkah Palestina. Karena itu untuk kita umat Muslim, Palestina dan Masjid Al-Aqsa sangat penting untuk dibela, dijaga, dipertahankan, dan segera dibebaskan dari penindasan Zionis Israel sampai yaumul qiyamah. Bahkan Asy-Syahid Abdullah Azza berkata, pembebasan Aqsa adalah amanah di atas setiap pundak orang-orang yang beriman. Inilah alasan kita harus membela Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Yang pertama, Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Sejak ditetapkan kewajiban sholat 5 waktu pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah selama 13 tahun berdakwah di Mekah, dan 17 bulan 3 hari setelah hijrah di Madinah, Rasul, para sahabat dan umat Islam melaksanakan sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis sampai akhirnya turun ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa aysma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, wa aysma kuntum, di mana saja kamu berada wujuh, maka hadapkanlah wajah kamu ke Ka'bah. Kedua, Masjid Al-Aqsa adalah rumah ibadah kedua yang dibangun di muka bumi setelah Masjidil Haram. An-Amidan al-Ghifari qala qultu ya Rasulullah ayyul masjid wudiya awwalu, dia qala al-Masjidil Haram, al-Masjidil Haram. Qala qultu summa ayyu, qala summa al-Masjidil Aqsa. Qultu kam bainahuma, qala arba'una 'aman, thumma al-ardu laka fasalli haitsu ma adrak. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dari Abu Dzar berkata, qul ya Rasulullah, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Rasulullah, yang pertama adalah Masjidil Haram. Summa qultuha, kemudian masih mana lagi? Qala al-Masjidil Aqsa. Setelah Masjidil Haram kemudian
dibangun oleh Masjidil Aqsa. Qultu kam bainahuma, kemudian berapa jaraknya antara membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Qala 40 aman, 40 tahun jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Summal atulaka, kemudian setelah itu semua tanah-tanah di dunia ini adalah tempat kamu sholat. Wasolli saja kamu ketika datang waktu sholat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa sangat dianjurkan untuk diziarahi. Berkunjung dan datang Masjidil Aqsa adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, "La tashuddu rihal illa ila salasati masajid, al-Masjidil Haram wal Masjidil Nabawi wal Masjidil Aqsa." Maka la tashuddu rihal, janganlah kamu memaksakan pergi kecuali ketiga masjid. Pertama, masjid aku, kata Rasulullah, Masjid Nabawi. Yang kedua, wa Masjidil Haram, kalau mengunjungi ziarah Masjidil Haram. Yang ketiga baru wa Masjidil Aqsa, silakan ziarah ke Masjidil Aqsa. Pas kalian yang hormat. Kemudian Abu Darda menyebutkan keutamaan sholat di Masjidil Aqsa adalah 500 lipatan. Wassalatu bil masjid di Baitul Maqdis biqamsati sholat. Sholat di Masjid Aqsa kelipatan 500 kali. Lipat. Masjid Nabawi 1000, Masjid Haram 100 lipat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang saya hormati. Tampak Palestina itu adalah Ardul Anbiya, bumi pada Nabi dan Rasul. Palestina inilah Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Sulaiman, Nabi Soleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa, serta banyak nabi lainnya pernah tinggal. Di tempat itu para nabi dan rasul dikumpulkan dan memberi kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Di situ Nabi kita Muhammad SAW menyimami para nabi saat Isra dan Mi'raj sebagai pertanda dukungan dan pengakuan mereka terhadap kenabian Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sudah sangat jelas, urusan Palestina adalah urusan kita bersama. Persoalan Palestina bukan hanya persoalan bangsa Palestina atau bangsa Arab semata, tetapi juga persoalan umat Islam, bahkan persoalan kemanusiaan, karena di situ ada penjajahan. Mari kita bersatu, kuatkan semangat jihad kita, kuatkan tenaga dan semangat kita dalam agama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatukanlah dengan tangan Allah semua, jangan berpecah belah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita berjuang dan berjihad yang kita bisa. Jika mampu berjuang dengan tangan dan kekuasaan, maka segera berjuanglah. Jika mampu berjuang dengan lisan dan diplomatik, maka segera dilaksanakan. Dan jika mampu berjuang dan berjihad dengan doa, mari angkat kedua tangan. Kita buka kedua telapak tangan. Kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengubah keadaan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah agar Palestina dan Masjidil Aqsa menjadi negara yang merdeka, bebas dari kekejaman penjajah Zionis Israel. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab pernah membebaskan Yerusalem dari cengkraman kekuasaan Romawi, dan Salahuddin Al-Ayyubi pernah membebaskan Yerusalem dari kezaliman pasukan salib pada saat perang salib. Terus menerus dengan kekuatan doa akan bisa merubah kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah pada kesempatan Jumat ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bersahaja. Barakallahu lakum bil Nabi wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa taqabbala minkum wa minkum tilawah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa atubu. ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الى يوم القيامه. اما بعد فيا الحاضرين اوصيكم ونفسي بتقوى الله تقبل المتقون. وقال تعالى مخبر وامر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد اللهم صحهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا قيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد تفرق معصوما ولا تجعل فينا ولا منا الشر ومحبوبا وحاجدا من أمرك رشدا. ربنا آتنا من لدنك حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا يذكركم واشكروا على نعمتكم وذكروا الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله. السلام أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا سائر المسلمين والمسلمات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ويسائركم علي ولجميع المسلمين والمسلمات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ويسائركم علي ولجميع المسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من هم ويرحمنا يا جلال الله دواء فيها سبحانك اللهم وتحية يا سلام وآخر دواء الحمد لله رب العالمين. Demikian khutbah Jumat. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.